Berlatar pada tahun 1988, cerita pun dipusatkan ke seorang remaja beautiful umur 17 tahun yang bernama Cat. Cat ke kamar ibunya dan ia menanyakan mengapa ibunya berdandan sangat rapi. Ibunya Cat yang bernama Eve pun tidak menanggapi hal tersebut. Lalu Cat berangkat sekolah. My mother disappeared. Sepulangnya Cat dari sekolah, ia pun mampir ke rumah HTS-nya dulu. Tapi HTS-nya Cat sedang tidak berada di rumah. Jadi Cat pun lebih memilih pulang ke rumahnya sendiri. Sesampainya di rumah, Cat sangat kaget karena ayahnya mengabarkan bahwa ibunya Cat sudah hilang entah kemana. Malam harinya Cat menelepon HTS-nya yang bernama Bill. Cat bercerita kalau ibunya sudah hilang sejak pagi. Cat sudah tak kaget lagi dan ia juga sering mendengar ancaman dari ibunya yang sudah muak dengan suaminya. Bill pun cuma menenangkan Cat. Lalu mereka pun tidak sleep call apalagi PCS. Miss fucking you. Later. Kemudian Cat menemui ayahnya yang masih bersedih karena Eve sudah meninggalkannya. Ayahnya Cat sangat mencintai Eve, bahkan ia rela melakukan apa saja untuknya. Tapi Eve malah membalas ayahnya Cat seperti ini. Ayahnya Cat tidak berpikiran macam-macam, seperti Eve selingkuh atau hal buruk lainnya. Melainkan ayahnya Cat tetap husnudzon dan ia juga yakin kalau suatu saat Eve pasti akan pulang ke rumah. Cat yang mendengar itu, ia pun kini jadi kasihan dengan ayahnya sendiri. Dini harinya Cat pun bermimpi. Ia melihat ibunya sedang kedinginan tanpa pakaian. Mom, what happened? Lalu kita pun dibawa ke masa lalu saat Cat masih kecil. Eve sangat menyayangi Cat. Asal-usul nama Katrina bukan tanpa sebab, melainkan agar Eve bisa memanggil Katrina kucing. My mother always wanted me to be a soldier. Saat Cat dalam masa puber, Cat tumbuh begitu cepat. Ibunya Cat mulai galak dan ia tahu kalau Cat menyukai tetangga yang masih bujang. Lalu ibunya Cat bercerita kalau ia sudah tak mencintai ayahnya Cat lagi. Eve sudah bosan dengan ayahnya Cat. Cat yang mendengar itu, ia pun tidak mau mendengar kata-kata itu keluar dari mulut ibunya. Fucking tell it to someone else. Di masa kini, Cat dan ayahnya datang ke kantor polisi. Ayahnya Cat lapor kalau istrinya hilang tanpa membawa apapun dari rumah. Detektif Skis melayani Cat dan ayahnya dengan baik dan sopan. Detektif Skis akan membantu mereka semaksimal mungkin. Tapi Skis berkata bahwa setiap tahun ada ratusan istri yang sengaja meninggalkan suaminya. Istri berhak meninggalkan suami jika sang istri sudah muak dengan suaminya. Ayahnya Cat yang mendengar itu, ia pun merasa sakit hati karena detektif Skis terlalu jujur di depannya. Lalu detektif Skis menyuruh mereka menghubungi nomornya apabila sudah ada info yang lebih lanjut. Saat akan pulang, ayahnya Cat membetulkan kata-katanya Skis. Ia berkata bahwa Eve tidak pernah mencintai dirinya. Cat yang mendengar itu pun jadi teringat di masa lalu. Eve hanya menjadi ibu rumah tangga saja, tanpa harapan, tanpa kebahagiaan. Hari-hari Eve hanya dihabiskan menjalani rutinitas yang tidak menyenangkan untuk dirinya. Dari situlah problematika dalam diri Eve pun mulai muncul. Ia mulai bosan dan muak dengan suaminya. Ia sudah tak mau berpura-pura mencintai suaminya lagi. Cat pun masih ingat betul saat dulu ayahnya mengajaknya ke kantor. Semua mata wanita tertuju kepada ayahnya Cat. Menurut mereka, ayahnya Cat seksi dan macho. Tapi saat ayahnya Cat pulang, ibunya Cat memperlakukan ayahnya Cat kayak keset yang tidak pernah dicuci. Meanwhile, I've missed her life. Saat itu juga Cat tahu kalau hubungan mereka sudah renggang. Ibunya Cat asik di kamar sendiri, sedangkan ayahnya tidak mengganggu Eve sama sekali dan ia lebih memilih onani di basement. There were times when I thought she was going mad. Now it's down.
Di masa kini, Kate pun sedang di tempat psikiater. Kate juga sudah menceritakan cerita barusan kepada psikiater, serta Kate bercerita kalau ia sering bermimpi aneh. Kate selalu mimpi di tengah salju. Ia seperti melihat bayangan manusia tanpa menggunakan baju. Kate yakin kalau itu adalah ibunya. Psikiater yang mendengar itu, ia pun jadi tahu kalau Kate adalah seorang dream recaller atau gampangnya lucid dream. Psikiater juga mengatakan bahwa tidak semua mimpi punya arti. Malam harinya Kate pun pacaran di kamar bareng Bill. Kate bercerita soal tadi di psikiater. Bill pun mendengarkan Kate dengan baik, serta Bill berpesan kepada Kate harus menjaga dirinya baik-baik supaya Kate tidak terluka seperti ibunya Kate. No, not for at least an hour. Kemudian Kate pun ngobrol dengan teman baiknya yang bernama Beth dan Mikey. Di situ Kate sedang mencari cara agar Bill mau meniduri Kate. Tadi Kate sudah bertemu dengan Bill, tapi Bill tidak mengapa-ngapakan Kate di kamar. Kate jadi bingung, Bill normal atau tidak. Beth dan Mikey yang mendengar itu, mereka pun tidak menyarankan apapun kepada Kate. No, it sounds perverse, but he's kind of like my dog. That is the understatement of the century. I need to cut him some slack. Esok harinya, di mobil Kate pun menyuruh Bill untuk menunjukkan batangnya. Bill pun dengan terpaksa menunjukkannya dan merasa geli karena Kate menganu batangnya Bill. Kemudian kita pun dibawa ke saat Bill baru saja jadi tetangganya Kate. Kate sangat ilfeel kepada Bill, dan Kate sama sekali tidak menyukai tetangga barunya tersebut. Namun saat di klub malam, Kate dan teman-temannya bertemu dengan Bill. Bill berkenalan dengan Kate. Bill terlihat seperti cowok introvert dan jarang bergaul, serta Bill sangat cool. Itulah yang membuat Kate jatuh hati kepada Bill. I'm Kat. Satu minggu kemudian, Eve kini sudah tahu hubungannya Kate dan Bill. Ia pun mampir ke rumah tetangganya untuk bersilaturahmi, sekaligus akan melarang Bill untuk gituan dengan Kate. Tapi tiba-tiba Bill keluar dari kamar mandi dan handuknya tak sengaja lepas. Hey, My Phil will take good care of you. Di masa kini, Kate sedang bercerita kepada psikiater. Dulu Kate sedang asik-asiknya berduaan dengan Bill di basement. Tiba-tiba ibunya datang ke basement memergoki mereka. Kate kena marah oleh ibunya. Tapi Kate merasa aneh karena ibunya mengenakan gaun tembus pandang. Seakan-akan ibunya sedang sengaja memikat seseorang. Padahal saat sebelum Bill sering datang ke rumah, Eve tidak pernah berpakaian seperti itu. I'm getting older and Di sore yang cerah, Eve pun sedang santai. Datanglah Bill yang mencari kucingnya dan memanggil Eve dengan sebutan Nyonya. Eve pun bersikap sangat sopan kepada Bill. Bahkan Eve menyuruh Bill untuk jangan memanggil Nyonya. Panggil saja Eve. Atau kalau enggak, panggil saja sayang. I'd like to have dinner with us tonight. I'm making. thanks, Mrs. Connor. Kembali ke masa sekarang di mana Kate menelepon detektif Skies. Kate mengabarkan kalau ia punya info soal ibunya. Kate akan datang ke hotelnya detektif nanti malam karena Kate punya info yang lumayan penting. Malamnya sampailah Kate di tempat tinggalnya detektif Skies. Kate berasumsi kalau ibunya sudah berselingkuh, makanya dia pergi dari rumah. Skies yang mendengar itu, ia pun akan mencari tahu di hari Senin. Lalu Skies merasa aneh kenapa Kate tidak kunjung pergi dari hotelnya. Skies mulai paham kalau Kate sengaja menggoda Skies. Skies pun tergoda tentunya, sedangkan Kate mengakui kalau dirinya datang ke hotel untuk menggoda Skies. Kate berkata kalau kini umurnya sudah 18 tahun dan Kate sudah tidak perawan lagi. Lalu Kate pun memperbolehkan Skies untuk mengobrak-abrik serabi lembutnya yang pink. Your tits.
Esok harinya Kate menceritakan hal itu kepada Beth. Kate berkata bahwa Skis jauh lebih perkasa dibandingkan dengan Bill. Umur tidaklah menjadi masalah. Yang penting Kate merasa sangat puas saat gituan dengan Skis. Sampailah mereka di rumahnya Kate. Saat menyetel radio, mereka mendengar kalau ayahnya Kate lulus tes uji kebohongan. Lalu pulanglah ayahnya Kate yang baru saja pulang dari kantor polisi. Ayahnya Kate membenarkan kalau dirinya baru saja tes kebohongan dan ia juga berhasil lolos dari dakwaan polisi. They said that you passed. Esoknya Kate datang ke psikiater. Ia bercerita kalau dulu ibunya sangat marah gara-gara ia tahu kalau Kate sudah bermantap-mantap dengan Bill. Tapi anehnya, Kate merasa kalau Eve memarahi Kate bukan karena anaknya sudah ternodai, melainkan Eve cemburu kepada Kate. What is your problem? How do you stop? What? That's just how she was. Hari itu juga ibunya Kate berkata bahwa Kate sangat mirip dengan Eve saat Eve seusianya Kate. Kate pun tidak mau mendengar itu dan mulai bersikap tidak sopan kepada ibunya. Lalu seminggu kemudian, saat Kate sedang nganu di basement dengan Bill, Eve datang dengan pakaian terbuka sambil mabuk-mabukan. Kate dan Bill pun cuma terheran-heran tentunya. Termasuk ayahnya Kate yang kaget melihat pakaiannya Eve. Ia pun melarang Eve untuk berpakaian terbuka di hadapan cowok lain. Tapi Eve malah menyekak balik suaminya tersebut. Lalu Eve pun akan mengambil daging. Tapi semua daging di kulkas sudah sangat bau busuk. What reeks? Ayahnya Kate yang kelaparan, ia pun mengajak mereka semua makan di restoran. Tapi dalam keadaan mabuknya, Eve pun tidak mau apapun. Dia tidak mau tinggal di rumah ini dan ia ingin meninggalkan suaminya. Singkat cerita, di masa kini sudah tahun 1991 yang tepatnya di musim semi di kota Ohio. Kate sudah berkuliah di sana dan ia juga ngekos bareng temennya. Temennya Kate menyarankan pada Kate agar melanjutkan hubungannya dengan Oliver. Seketika Kate pun membantah temennya. Dan Kate juga teringat saat Kate ngedate dengan Oliver. Kate baru saja menyalakan rokok, tapi Oliver si calon dokter soft spoken langsung menyuruh Kate membuang udutnya. Kate pun jadi nggak nyaman dengan Oliver. I want you to be happy. Okay, well, whatever. I just want to be free to do what I want. What did I do? Cat? Pulanglah Kate ke California untuk melongo ayahnya sekaligus liburan. Sang ayah pun sangat senang melihat putrinya yang kini sudah menginjak umur 20 tahun. Time to pour that. Can't believe how grown up you look. Oh, God. Dalam mobil, ayahnya Kate pun senyum-senyum sendiri. Awalnya ia canggung untuk mengatakannya kepada Kate, tapi ia pun berkata bahwa ia sudah menemukan wanita baik. Wanita itu jago marketing di kantor dan ayahnya Kate menyukainya. Kate yang mendengar itu, ia pun ikut senang mendengar hal tersebut dan jika ayahnya bahagia, maka Kate akan ikut bahagia. See small friends. Good for you. Thank you, sweetheart. That means a lot to me. Lalu Kate pun langsung OTW ke hotelnya Detektif Skis. Mereka pun langsung melakukan hal yang seperti biasa. Kemudian Kate OTW ke rumahnya psikiater. Kate pun berkata kalau ia sudah dalam fase ikhlas akan hilangnya ibunya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang ingin hilang maka lepaskan. Acceptance of it. Yes. Selanjutnya Kate pun menemui Bill. Bill sudah bekerja dan ia pun sudah tidak jadi pengangguran yang selalu diremehkan oleh ayahnya Kate lagi. Kate menanyakan kabar ibunya Bill. Bill pun berkata bahwa ibunya masih gila seperti dulu. Lalu Kate mengajak Bill jalan di hari Kamis. Bill pun mau, tapi Bill pun berkata Kate adalah wanita cantik, seksi, dan berpendidikan. Jadi Kate tidak perlu mengharapkan cowok brengsek, miskin, dan dekil kayak Bill. What are you talking about? Of course. I know you may not have time for an asshole. Malam harinya Kate datang ke acara pertemuan dengan calon ibu tirinya. May pun sangat senang karena Kate datang. Lalu saat May sedang ke kamar mandi, Kate berkata kalau ayahnya pantas untuk bahagia dan ini sudah waktunya untuk melupakan ibu kandungnya Kate. It's
about time we get on with our lives. Dini harinya Kate pun bermimpi aneh lagi. Kate melihat ibunya sedang di dapur. Ibunya mengatakan kalau ia sedang ngasasai tapi airnya sangat dingin sehingga tangannya pun terpotong. Akibat mimpi barusan, Kate pun jadi terbangun. Kate berkata kepada Skis bahwa ia habis mimpi, tapi Kate ingat kata psikiater bahwa mimpi tak selalu punya arti. Skis yang mendengar itu pun tidak setuju. Bahkan Skis sepakat kalau mimpinya Kate pasti punya arti tersembunyi. Exhausted? It's barely... Skis sudah menyelidiki selama 2 tahun. Ia sudah tahu kalau Eve berselingkuh dengan cowok misterius. Info itu didapat dari ibunya Bill. Lalu mengenai ayahnya Kate, dulunya ayahnya Kate adalah orang yang temperamental. Skis mendapatkan info itu dari mantan tetangga-tetangganya ayahnya Kate. Dulu ayahnya Kate cemburu dengan salah satu pria. Ayahnya Kate membakar sampah dan langsung membuang sampah itu ke rumah pria tersebut. Skis belum punya bukti, tapi yang jelas menurut pendapatnya Skis, ibunya Kate kepergok selingkuh dengan pacarnya. Ayahnya Kate tidak terima dan langsung membunuh ibunya Kate. Kate yang mendengar perkataan itu, ia pun tidak percaya dengan Skis karena yang ia ketahui selama ini ayahnya adalah seorang pengecut dan tidak berani melakukan hal seperti itu. Well, then what did he do with the body? Just what I think. Which is? Dalam perjalanan pulang, Kate jadi teringat saat dulu Kate baru pulang sekolah. Kate agak cemburu karena Bill sudah di rumahnya dan sedang main masak-masakan dengan ibunya. Sampailah Kate di rumahnya Bill dan ia akan mengkonfirmasi soal ibunya. Tapi sayangnya Bill tidak berada di rumah. Esok malamnya Kate ngumpul di basement bareng Beth dan Mikey. Kate bercerita soal pendapatnya Skis yang menyudutkan ayahnya sebagai seorang pembunuh. Awalnya mereka berdua cuma terdiam, tapi mereka berdua sependapat dengan Skis. Bahkan dulu Beth pernah mengatakannya kepada Kate, tapi Kate tidak mau mendengar pendapatnya Beth. What are you talking about? What? You guys are fucking crazy. Lalu Beth ingin minum es. Ia pun ke depan kulkas yang sudah sangat lama tidak dibuka, tapi tetap dicolokkan ke listrik oleh ayahnya Kate. Kate dan Mikey pun membantu Beth menurunkan barang yang menimbun kulkas tersebut, tapi sayangnya ternyata kulkas itu dikunci sangat rapat. Lalu datanglah ayahnya Kate yang langsung memarahi mereka semua karena berusaha membuka kulkas. Ia mengusir Beth dan Mikey, dan ayahnya Kate tiba-tiba jadi sangat galak kepada Kate. For completely humiliating me in front of my friends. Lalu Kate pun berpamitan kepada Beth dan Mikey karena Kate besok akan ke Ohio lagi. Dan setelah mereka pergi, Kate pun melihat Bill pulang. Kate menemui Bill. Bukannya Kate tidak sopan, tapi hal ini selalu mengganjal di hatinya Kate. Kate menanyakan soal hubungannya Bill dan ibunya Kate sewaktu dulu. Serta Kate menanyakan mengapa Bill dulu tidak menjemput Kate saat bertepatan dengan hilangnya ibunya Kate. Para tetangga sudah sering membicarakan hubungan ibunya Kate dan Bill, tapi Kate tetap husnuzon dan ingin mendengarnya langsung dari Bill. Bill yang mendengar hal itu, ia pun tidak bisa membantu Kate. Namun yang pasti, Bill pun mengatakan bahwa yang sebenarnya ayahnya Kate tahu di mana ibunya Kate berada. I told you. Just want to know. Sorry, I help you, Kat. You mean? He's been keeping her up his sleeve this whole time. Pulanglah Kate ke rumah. Ia kini memandang ayahnya bukan lagi sebagai seorang ayah yang polos dan pengecut. Lalu Kate pun tertidur. Dalam mimpinya Kate melihat ibunya bangkit dari kuburan es. Pagi harinya Kate memberanikan diri ke basement. Selama ini Kate selalu bermimpi ibunya kedinginan. Kate mulai mempunyai kesimpulan kalau ibunya kepergok selingkuh dengan Bill, lalu ibunya Kate dimutilasi dan disimpan di kulkas oleh ayahnya. Kate pun membuka kunci kulkas itu berdasarkan apa yang sudah ia pelajari sewaktu kecil saat diajari oleh ayahnya membuka gembok. Kate pun berhasil membuka kulkas itu dan ternyata datanglah ayahnya Kate ke basement.
Kat dengan berani menanyakan mengapa Phil menganggap kalau ayahnya tahu di mana ibunya. Dengan nada sedih, ayahnya Kat pun berkata, ia sama sekali tidak tahu di mana ibunya dan ia juga menganggap kalau Phil yang seorang pemabuk dan pemalas adalah seorang pembohong. Kat yang teringat kalau kemarin saat Phil ngomong itu Phil sedang mabuk, Kat pun jadi meminta maaf kepada ayahnya karena sudah suudzon kepada ayahnya yang sangat baik hati. Berangkatlah Kat ke Ohio untuk melanjutkan kuliahnya. Kat pun akan berpisah dengan ayahnya dan ayahnya juga mengatakan selamat tinggal. Love you too. Beberapa minggu kemudian setelah Kat sampai di kota Ohio, ia mendapatkan kabar kalau ayahnya mabuk di sebuah bar. Ayahnya Kat mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh ibunya Kat. Saat Kat pulang sekolah di hari pertama ibunya Kat menangis, ibunya Kat masih disimpan di kulkas yang berada di basement. Lalu saat Kat sudah tidur, ayahnya memindahkannya lalu menguburkan ibunya di pegunungan. Nothing left. Alasan mengenai ayahnya Kat membunuh ibunya Kat adalah pada saat itu ibunya Kat pulang dari pasar. Ia ke kamar dan boom, ia memergoki ayahnya Kat yang sedang gituan dengan Phil. Ya, benar sekali. Ibunya Kat hanya tertawa melihat pemandangan aneh itu. Phil pun langsung kabur. Sedangkan ayahnya Kat tak kuat menanggung malu. Ia pun tidak harakiri. Tapi ayahnya Kat langsung membunuh ibunya Kat. Stop! Evie? Di masa kini, Kat sedang menghadiri prosesi pemakaman tulang ibunya. Kat kini hanya hidup seorang diri. Mengapa demikian? Karena ayahnya Kat sudah bundir sewaktu di penjara. Look me in the eyes, Jin, and we'll run toward each other. Oke, jadi ini adalah sebuah film yang plot twistnya sulit ditebak. Di awal saya menebak kalau Eve berselingkuh dan disembunyikan oleh Phil di hotel, tapi itu salah. Di pertengahan saya menebak Eve kepergok selingkuh dengan Phil. Mayatnya Eve disembunyikan di kulkas yang dikunci. Itu juga salah. Dan ternyata begitulah endingnya yang sangat sulit diduga ternyata ya. Entah apa yang dikonsumsi oleh sang sutradara, yang pasti saya pun terkejut dengan endingnya. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah manusia diciptakan berpasang-pasangan. Tuhan sudah menciptakan wanita dengan seenak mungkin. Janganlah kalian termasuk dalam kaumnya Nabi Lut. Dan seperti biasa saya Farul Rozim, see you in the next video.